Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2471. Aula Ting Tao, tempat Kirin Protoss mendiskusikan urusan mereka. Qi Jingqiao dan tokoh penting lainnya secara pribadi menyambut Su Yi dan Xi Ning ke aula dan duduk. Qi Jingqiao berinisiatif untuk membicarakan kekacauan ini. Awalnya menurut rencananya, setelah putrinya Qi Wei dan Sang Yun menikah, sesuai kesepakatan, klan Dewa Qilin dapat menghindari penggunaan tombak oleh klan Dewa Taiyin dan menjadi musuh Su Yi. Dan selama Su Yi tidak muncul, tidak akan ada liku-liku dalam masalah ini. Setelah selesai berbicara, Qi Jingqiao menghela nafas, dan berkata, namun, sia-sia membicarakan hal-hal ini sekarang, dan klan Dewa Taiyin ditakdirkan untuk tidak melepaskannya. Ekspresi khawatir muncul di antara alisnya. Tokoh besar lainnya juga diam. Hari ini, Sang Yun dieksekusi dan Sang Wuxie ditangkap hidup-hidup. Mereka tampak bahagia, tetapi semua orang tahu bahwa klan Dewa Qilin mereka akan menghadapi bencana nyata selanjutnya. Namun, tidak ada yang menyalahkan Su Yi, bahkan tidak ada satu keluhan pun. Semua ini, sebaliknya, membuat Xi Ning, yang diam-diam mendengarkan, sedikit bingung. Aku sudah tahu kesulitan dan pilihan terakhir klanmu. Su Yi menyesap anggur, dan berkata, saya tidak memenuhi syarat untuk menilai apakah keputusan Anda benar atau salah, saya hanya tahu bahwa Nona Qi Wei adalah teman saya Su. Teman, bulu mata Qi Wei bergetar, pria ini sudah menganggapnya sebagai teman. Teman, sepertinya sangat biasa, dan Anda bisa memanggilnya secara kebetulan saat bertemu secara kebetulan. Tapi Qi Wei tahu betapa sulitnya diterima sebagai teman oleh Su Yi dari hati, dan betapa pentingnya bobotnya. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia melirik semua orang yang hadir, dan berkata, sebagai seorang teman, saya tidak bisa berdiri dan menonton acara seumur hidup Qi Wei dihancurkan oleh klan Dewa Taiyin. Kata-kata ini membuat beberapa tokoh besar di sini merasa malu. Sebagai ayah Qi Wei, mata Qi Jingqiao bahkan lebih suram, dan dia menghela nafas, Weier adalah hatiku. Tetapi jika ada cara, bagaimana aku bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Tubuh halus Qi Wei sedikit gemetar, dan berkata, ayah, ini yang diinginkan putrimu, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Qi Jingqiao melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, kamu telah bijaksana sejak kamu masih muda, dan aku tahu bahwa alasan mengapa kamu menyetujui pernikahan ini adalah untuk berbagi kekhawatiran klan dan menyelesaikan kekhawatiranku. Tetapi di analisis terakhir, saya terlalu tidak kompeten untuk menyetujui ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya? Kata-kata itu penuh dengan rasa bersalah dan kepahitan. Semua orang tidak bisa menahan nafas secara diam-diam. Namun, sekarang rekan Daoisu telah datang ke klan kita, semua ini tidak akan terjadi sekarang. Qi Jingqiao memandang Qi Wei, ini adalah berkah dalam kemalangan. Semua orang mengangguk. Hanya dengan melihat kebajikan Sang Yun, orang dapat mengatakan bahwa begitu Qi Wei benar-benar menikah dengan pihak lain dan menjadi pasangan Tao, dia akan menderita banyak keluhan di masa depan. Su Yi tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Seperti yang dia katakan, dia tidak berniat menuduh Qilin Protoss melakukan apapun. Sudut pandang yang berbeda, hal yang berbeda untuk dipertimbangkan, akan membuat keputusan yang berbeda. Membandingkan hatimu dengan hatimu sudah cukup. Kekuatan rekan Daoisu saat ini sebenarnya mampu menekan karakter menakutkan seperti Sang Wuxie dengan satu gerakan. Pantas saja dia harus peduli dengan ancaman dari klan Dewa Taiyin. Tiba-tiba, seseorang menghela nafas. Begitu ucapan ini keluar, itu juga menarik resonansi banyak orang. Dalam pertempuran di area terbatas Lanhai, orang-orang tua yang diselamatkan oleh Su Yi dari medan pertempuran tanpa akhir benar-benar menonjol. Adapun pertempuran antara Su Yi dan Die, tidak ada yang benar-benar melihatnya, sehingga meskipun semua orang di domain dewa sudah tahu bahwa Su Yi telah membuktikan keabadian dan menjadi master dewa sejati, seberapa kuat kekuatan Su Yi. Saya khawatir hanya Dai yang mengetahuinya dengan baik. Namun, menyaksikan adegan Su Yi menangkap Sang Wuxie hidup-hidup hari ini telah membuka mata Qi Jingqiao dan yang lainnya. Harus diketahui bahwa Sang Wuxie adalah seorang lelaki tua yang telah menyentuh ambang sungai takdir. Dengan perbandingan seperti itu, bisa dibayangkan betapa menantang kekuatan tempur Su Yi. Tapi yang mengejutkan semua orang, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya memanfaatkan pertempuran ini. Saat dia berbicara, dia secara singkat menjelaskan keseluruhan cerita. Ternyata saat berhadapan dengan Sang Wuxie, Su Yi menggunakan aturan Taixi. Di era awal God's Domain, telah terjadi 5 era yang gemilang. Itu juga urutan Zuxu dari 5 zaman ini yang merupakan hukum surga terlengkap di alam para dewa. Kelima aturan ini disebut 5 prinsip bawaan. Masing-masing adalah aturan Zousu yang paling orisinal dari domain dewa. Aturan Taixi adalah salah satunya. Dan Anda harus tahu bahwa apakah itu Zhou Ye Tianzun,
Kappa, King Niu, Del. Yang tidak aktif di reruntuhan Taisi, atau mereka yang bukan pusat kekuatan kontemporer yang tersebar di area terlarang ruang waktu di seluruh dunia, hal yang paling menakutkan saat ini adalah menderita dari kekuatan surga serangan balik. Inilah yang disebut hukuman ilahi. Sang Wuxie dan Sang Yun bukan milik era kontemporer, mereka berasal dari tanah ruang dan waktu terlarang, Feng Leihai, jadi tentu saja mereka tidak terkecuali. Alasan mengapa keduanya bisa meninggalkan Feng Lei dan muncul di klan Dewa Kilin tidak lebih dari menggunakan harta rahasia tabu yang menyembunyikan rahasia surga. Tapi di depan Suyi, metode mereka menyembunyikan rahasia langit benar-benar sebuah pajangan. Karena kekuatan Taisi pada awalnya adalah sejenis kekuatan biasa yang merupakan hukuman alami dari domain dewa. Sampai batas tertentu, menghadapi pengeboman Suyi, tidak ada perbedaan antara Sang Wuxie dan menghadapi hukuman surga. Secara alami, dia ditekan oleh Suyi di bawah satu pukulan. Di mata Suyi, tipuan semacam ini tentu saja bukan apa-apa, tidak layak disebut. Tapi di mata Qi Jingqiao dan yang lainnya, cara seperti itu pasti bisa disebut kepintaran. Penciptaan memiliki arti yang berbeda. Terkadang, itu mengacu pada jalan surga. Kekuatan yang digunakan Suyi tidak diragukan lagi sama saja dengan melakukan keadilan atas nama langit dan menghukum mereka atas nama langit. Sang Wuxie bukan milik zaman sekarang, dan seharusnya tidak muncul di dunia. Dia menggunakan harta rahasia untuk menghindari hukuman surga, tetapi dia tidak bisa lepas dari hukuman dari Suyi. Inilah alasan mengapa langkah Sang Wuxie gagal. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Jika kamu mengatakan itu, bukankah itu berarti bahwa orang kuat manapun di domain dewa ini yang bukan milik era kontemporer, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak akan berbeda dengan menghadapi hukuman surga ketika bertemu rekan Daois Su. Seseorang bergumam dengan takjub, aku bukan satu-satunya yang bisa melakukan ini. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, di dunia domain dewa, ada 5 peninggalan dari awal, yang masing-masing menyembunyikan semacam aturan dan tatanan asli domain dewa. Kekuatan Taisi yang telah saya kuasai berasal dari reruntuhan dari Taisi, dan itu hanya salah satunya. Mungkin ada seseorang yang bisa mengendalikan aturan dan perintah lain di 5 dewa. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi berpikir. Ini memang rahasia besar, jika disebar, saya khawatir akan membuat orang gila. Lagi pula, siapapun yang bisa mengendalikan salah satu dari 5 istri bawaan setara dengan mengendalikan kekuatan hukuman surga, siapa yang tidak bisa iri. Segera, Qi Jingqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan pernah semudah ini. Jika aturan asli dari 5 bawaan dapat dengan mudah dikendalikan, mengapa hanya Sudao You yang bertanggung jawab atas kekuatan Taisi dalam waktu yang lama? Tahun dari hari-hari awal Guts Domain sampai sekarang. Kata-kata ini sebenarnya mengingatkan Suyi pada satu hal. Ketika kami berada di reruntuhan Taisi, penjaga gunung pernah menyebutkan bahwa Taois Lucy pergi ke reruntuhan Taisi untuk memahami dan mengendalikan rahasia aturan cambuk Taisi. Daozun Lucy adalah karakter legendaris yang paling menakutkan di akhir tahun pertama domain dewa. Dia telah menginjakkan kaki di sungai panjang takdir dan merupakan sosok inti dari Kam Kaisar. Tapi saat itu, bahkan Taois Lucy gagal mendapatkan keinginannya, dan merindukan cambuk Taisi. Demikian pula, meskipun Tianzun Zuye, yang terjebak di kota jam matahari, bertanggung jawab atas api ilahi Taisi, dia hanya dapat meminjamnya alih-alih benar-benar mengendalikannya. Semua ini membuktikan bahwa kekuatan asli yang berasal dari jalan surgawi Zhuxu seperti aturan Taisi tidak dapat dikendalikan oleh sembarang orang. Kalau tidak, keberadaan mitos seperti Taois Lucy dan Tianzun Zhou Yai akan melakukannya sejak lama. Tidak hanya itu, seorang lelaki tua berkata, 5 kakek nenek bawaan didistribusikan di 5 benua dewa utama dari domain dewa, tetapi benua ilahi dunia tengah telah lama jatuh dan benar-benar runtuh. Itu telah menjadi area kehidupan terbatas yang tidak ada yang berani pergi ke tempat itu. Itu masih diselimuti kabut, bahkan penguasa 9 penyempurnaan tidak berani melangkah melewati ambang pintu. Dapat dibayangkan bahwa salah satu dari 5 tatanan bawaan yang didistribusikan di benua ilahi di bumi tengah kemungkinan besar tidak dikendalikan oleh siapapun. Sejauh ini, bahkan Qi Wei dan Xi Ning sangat menyadari betapa sulitnya Su Yi menguasai aturan Taisi. Kekuatan semacam ini hanya berguna bagi orang-orang kuat yang tidak termasuk dalam zaman sekarang. Su Yi berkata, selain itu, ketika zaman mitologi kelam datang, aturan bawaan dari 5 tetua juga pasti tidak dapat mengancam orang-orang kuat yang tidak termasuk dalam zaman sekarang. Semua orang mengangguk. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Karena ketika zaman mitologi kegelapan tiba, itu berarti aturan Zhuxu dari domain dewa akan benar-benar runtuh. Xi Ning berkata dengan lembut, namun, jika kamu menggunakannya untuk berurusan dengan klan Dewa Taiyin sekarang, itu tidak akan menyakitimu dimanapun. Su Yi tersenyum dan berkata, itu benar. Kenapa dia berani mengancam pergi ke Feng Leihai untuk jalan-jalan? Keyakinan terletak pada penguasaan aturan Taisi. Setelah mengobrol sebentar, Su Yi mengganti topik pembicaraan dan mulai berbicara tentang bisnis. Untuk melepaskan bel, kamu harus mengikatnya. Aku tidak mengerti sampai sekarang,
mengapa klan Dewa Kilinmu akan dimanipulasi oleh klan Dewa Taiyin sedemikian rupa karena ajaran leluhur dan sumpah surga? Bisakah Anda mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan saya tentang masalah ini? Ini memang keraguan terbesar di hati Suyi. Suyi telah lama menentukan bahwa baik generasi kelima Li Fuyu maupun generasi keempat Yi Daoxuan tidak memiliki persahabatan khusus dengan klan Dewa Kilin. Sejauh ini, dia hanya mengenal Qi Wei. Tapi sikap klan Dewa Kilin terhadapnya sangat hormat. Terutama ketika dihadapkan dengan lamaran pernikahan dari klan Dewa Taiyin, dia lebih suka berkompromi dan mengorbankan pernikahan Qi Wei, hanya untuk menghindari menjadi musuh dirinya sendiri. Ini terlalu abnormal. Anggap saja hari ini, saya dengan jelas menyabotase urusan klan Dewa Kilin dan mengancam pihak lain dengan bencana. Tetapi saya tidak hanya tidak mengeluh tentang diri saya sama sekali, tetapi saya memperlakukan diri saya sebagai tamu kehormatan. Semua ini membuat Suyi menebak beberapa jawaban. Dan sekarang, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk memastikan tebakannya secara menyeluruh. Mendengar kata-kata Suyi, Qi Jingqiao dan tokoh besar lainnya saling memandang dengan ragu. Pada saat ini, suara tua yang kering dan serak terdengar di luar aula Tingtao. Mereka tidak tahu cerita orang dalam, biarkan orang tua itu membicarakan masalah ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2472. Di luar aula, sosok diam-diam muncul. Ini adalah lelaki tua, tetapi sosoknya sangat kabur dan ilusi, seolah-olah dibentuk oleh kondensasi kabut. Nenek moyang tua, kenapa kamu ada di sini? Di aula utama, Qi Jingqiao dan tokoh besar lainnya terkejut, dan mereka semua berdiri untuk memberi hormat. Qi Wei tidak bisa menahan keterkejutannya, matanya kesurupan. Dalam ingatannya, dia hanya tinggal bersama leluhurnya selama 3 tahun ketika dia masih kecil. Sejak itu, leluhur tua itu tidak pernah terlihat lagi. Dan menurut ayah saya, merupakan berkah yang luar biasa bisa bersama leluhur saya selama 3 tahun. Karena di masa lalu, hampir tidak ada seorang pun di klan yang bisa bertemu dengan leluhur, apalagi tinggal bersama leluhur untuk berlatih selama setahun. Tapi saat ini, jejak nenek moyang muncul. Sosok kabur dan ilusi itu jelas merupakan kekuatan kehendak yang kental, tetapi meskipun demikian, itu masih membuat semua orang yang hadir sangat gembira dan bersemangat. Orang tua dengan sosok samar adalah leluhur kuno klan Dewa Kilin, nama dan gelarnya hanya diketahui sedikit orang di klan Dewa Kilin, jadi sangat misterius. Di dunia luar, sosok setingkat leluhur misterius ini sering disebut leluhur purba Kirin. Dari masa lalu hingga sekarang, saya selalu ada di sana, tidak lebih dari saya berkultivasi dalam pengasingan. Suara Kilin Guzu kering dan serak. Hanya dalam satu kalimat, orang bisa merasakan nafas pergantian tahun. Seolah-olah lelaki tua di depannya telah menyaksikan perubahan tahun tanpa akhir, seperti fosil hidup. Leluhur tua, jadi kamu tahu semua yang terjadi di klan. Qi Jingqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Begitu kata-kata ini keluar, tokoh besar lainnya tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Jangan sampai mereka membuat nenek moyang mereka merasa tidak puas dengan masalah berurusan dengan klan Dewa Taiyin. Tapi yang mengejutkan mereka, leluhur kuno Kilin hanya mengangguk sedikit dan tidak berkomentar. Seolah-olah urusan klan Dewa Taiyin tidak layak disebut saat ini. Leluhur kuno Kilin memandang Suyi, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Rekan Taois, jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke alam rahasia kuno abadi, saya untuk berbicara." Tiba-tiba, mata semua orang berubah secara halus. Nenek moyang, sebenarnya berinisiatif untuk menyapa Suyi. Qi Wei hanya bisa terkesiap. Ayahnya dan yang lainnya berinisiatif untuk memberi hormat kepada Suyi, yang sudah sulit untuk dia pahami, melihat leluhur pun melakukan ini membuatnya sedikit bingung. Mengapa? Mungkinkah identitas Suyi cukup setara dengan keberadaan misterius dan kuno seperti leluhur? Tidak. Jika mereka setara, mengapa para leluhur harus berinisiatif memberi hormat? Tidak hanya Qi Wei yang tercengang, tetapi mata dari tembakan besar itu juga diluruskan. Mereka semua samar-samar mempelajari beberapa informasi orang dalam, mengetahui bahwa klan mereka memiliki hubungan khusus dengan kehidupan Suyi sebelumnya. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan seperti leluhur akan sangat menghormati Suyi, dan dia akan memberikan hadiah besar setelah bertemu dengannya. Suyi mengangguk dan berkata, "Aku punya sesuatu yang ingin aku minta nasihatmu. Saya juga telah menebak 1 atau 2 hal tentang keraguan di hati sesama Taois, dan saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya kali ini." Seperti yang dikatakan leluhur kuno Kilin, dia mengangkat tangannya sebagai isyarat undangan. Suyi menoleh ke Xin Ning dan berkata, "Aning, kamu menungguku di sini." Xin Ning mengangguk. Dia juga memiliki masalah yang sangat pribadi untuk mengobrol dengan Suyi. Segera, di bawah tatapan aneh Qi Jingqiao dan yang lainnya, Suyi dan Kilin Guzu pergi bersama. Sampai sosok keduanya menghilang, seorang lelaki besar mau tidak mau berkata, "Dulu, nenek moyang hanya menyuruh kita untuk memperlakukan Suyi sebagai tamu yang paling terhormat, tetapi mereka tidak mengatakan alasannya. Apakah kamu tahu?" Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala.
Apakah kamu sudah tahu, jika Suyi tidak datang ke klan hari ini, leluhur mungkin tidak akan muncul sama sekali. Seseorang berbisik, aku bahkan dapat merasakan bahwa meskipun kekacauan tidak terjadi hari ini, leluhur akan tetap muncul, karena Suyi ada di sini. Tiba-tiba, emosi setiap orang naik turun, dan mereka memiliki berbagai pemikiran. Apa hubungan antara Suyi dan leluhur? Berdiri di sana sendirian, Sining memandangi wajah-wajah bingung dari tokoh-tokoh besar klan Dewa Kilin, dan mau tidak mau merasakan emosi aneh di hatinya. Identitasnya, memang, jauh dari semua orang tahu. Alam rahasia abadi. Sebuah alam rahasia dibuka di area terlarang ras Dewa Kilin. Ketika Suyi tiba, dia tidak bisa menahan cemberut. Dunia rahasia ini diselimuti lapisan awan yang kacau, penuh dengan aura kuno dan primitif, jelas merupakan tempat latihan yang langka di dunia. Tapi Suyi memperhatikan bahwa ada energi mati di dunia rahasia ini. Tidak kurus, tapi sangat kaya. Sejak aku membawa orang-orangku ke domain dewa, aku telah tinggal di alam rahasia kuno abadi ini. Di sampingnya, sosok samar leluhur kuno Kilin berkata, aku belum pernah benar-benar keluar sebelumnya. Suaranya agak suram, bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak bisa. Setelah jeda, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, pembangkit tenaga listrik di domain dewa ini berpikir bahwa saya misterius. Bahkan junior di klan berpikir demikian, tetapi mereka tidak tahu bahwa jika saya ingin bertahan di domain dewa ini, saya hanya bisa menggunakan tanah sebagai penjara. Hanya dengan cara ini kita bisa bertahan dan tidak binasa. Suyi tidak bisa tidak melihat leluhur kuno Kilin lagi, rekan-rekan Taois juga diancam oleh hukuman surga. Leluhur kuno Kilin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanyalah salah satu alasannya. Saat dia mengatakan itu, dia sudah memimpin Suyi ke depan. Sepanjang jalan, pegunungan dan sungai sangat luas, dan suasana kekacauan terjadi, menunjukkan ciri-ciri kuno dan primitif di mana-mana. Ledakan. Segera, raungan tumpul terdengar, langit dan bumi bergetar, dan gunung serta sungai bergetar. Di tanah di kejauhan, ada aturan keteraturan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, membentuk formasi terlarang yang misterius dan agung. Pada saat yang sama, sebuah danau besar muncul dari pusat formasi terlarang. Danau itu sangat luas, dan kabut yang kacau muncul. Ketika Suyi menoleh, sesosok besar muncul dari danau. Menabrak, kabut air yang kacau beterbangan, dan kehampaan bergetar. Sosok raksasa itu baru saja berdiri, dan kepalanya sudah menembus ke langit, seolah bisa menembus langit dunia rahasia ini. Dan sosoknya seperti gunung suci kuno yang agung dan tak berujung, yang tidak bisa dilihat sekilas. Bentuknya seperti singa atau harimau, tetapi memiliki tanduk dan kumis naga, matanya terbuka dan tertutup, seperti matahari dan bulan berputar bergantian, dan nafasnya seperti angin dan guntur yang jatuh dari langit, mengaduk-aduk ladang di sekitarnya, seluruh tubuh ditutupi lapisan sisik emas dewa hitam tebal. Hanya aura yang terpancar secara alami dari tubuh itu yang mengguncang seluruh dunia rahasia, seolah-olah tidak tahan dengan paksaan. Sebagai perbandingan, sosok Suyi seperti setetes air di lautan, mengejutkan hati banyak orang. Kirin, ini adalah unicorn berdarah murni sejati, binatang mitos kuno yang bisa disebut legendaris di semua era. Begitu besar hingga tak terbayangkan, sepertinya mampu menembus 9 langit dan 10 bumi, dan menekan langit berbintang. Dan ketika dia melihat unicorn ini untuk pertama kalinya, lautan kesadaran Suyi bergetar hebat, dan 9 pedang penjara, yang telah lama diam, terbangun, dan rantai dewa yang melilit pedang itu bergetar hebat. Itu adalah rantai ketuhanan yang mewakili Taoisme dunia kedua. Suyi pikir itu benar. Suyi memiliki keraguan sejak dia pertama kali bertemu Qi Wei dan identitasnya ditemukan oleh pihak lain. Sampai nanti ketika saya melihat bola keberuntungan ilahi yang dikeluarkan Qi Wei, kekuatan Taoisme dunia kedua pada pedang 9 penjara juga berubah. Semua ini membuat Suyi curiga bahwa klan Dewa Kilin terkait dengan kehidupan keduanya. Tapi sekarang, ketika dia melihat unicorn itu, ketika dia merasakan perubahan kekuatan Taoisme dunia kedua, Suyi benar-benar membenarkannya. Pada saat yang sama, kemauan samar leluhur kuno Kilin menunjukkan ekspresi lega, dan gembira. Hari ini, akhirnya datang. Leluhur kuno Kilin bergumam. Sosoknya diam-diam berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu tubuh binatang unicorn di kejauhan. Mengaum, unicorn mengangkat kepalanya dan meraung keras, langit bergetar hebat, banyak retakan muncul, dan bumi, gunung, dan sungai terguncang dengan hebat. Emosi kegembiraan, dan kegembiraan menyebar di alam rahasia ini. Melihat bahwa seluruh dunia rahasia akan runtuh, Kilin tiba-tiba menghentikan raungan, dan sosok besar yang mencapai langit tiba-tiba menyusut berkali-kali. Pada akhirnya, itu berubah menjadi ukuran 9 kaki, dan berjalan keluar dari danau yang kacau yang dipenuhi kabut. Tiba-tiba, pergerakan antara langit dan bumi menghilang, dan semuanya kembali hening. Tuanku, pelayan tua itu akhirnya menunggumu. Leluhur kuno Kilin yang berubah menjadi unicorn melangkah maju, berlutut di depan Suyi, bersujud dan menangis.
Su Yi tertegun. Tuanku, apakah leluhur kuno Qilin ini adalah pelayan di sisinya di kehidupan kedua? Rao Su Yi sudah menebak di dalam hatinya, dan dia tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar jawaban seperti itu. Dengan kata lain, Qilin Protos adalah keturunan dari pelayan tua di sampingnya. Ini, Su Yi tidak bisa membantu tetapi tetap diam. Kebenaran ini memang terlalu sulit dipercaya, siapapun yang menemuinya mungkin akan sulit menerimanya untuk sementara waktu. Setelah hening sejenak, Su Yi berkata, maaf, saya belum membangkitkan ingatan akan kehidupan saya sebelumnya. Di masa lalu, tidak peduli apakah dia berada di dunia manusia, di dunia peri, atau datang ke wilayah dewa ini, dia dapat membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya berkali-kali sebelumnya, sehingga dia dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu itu, hidup seperti punggung tangannya dan jelas di hatinya. Tapi tahun-tahun ini berbeda. Belum lagi kekuatan Taoisme di kehidupan kedua, bahkan kekuatan Taoisme Xiao Jian di kehidupan ketiga belum benar-benar terbangun. Sedemikian rupa sehingga Su Yi terkejut ketika calon Buddha mengatakan bahwa kehidupan sebelumnya berasal dari tempat yang disebut surga abadi, di Sungai Panjang Takdir ketika dia berada di medan perang tanpa akhir. Sekarang, menghadapi adegan leluhur kuno Qilin bersujud dan mengenali Tuhan, Su Yi juga sangat terkejut. Semuanya terkait dengan karma kehidupan sebelumnya yang belum terbangun. Tuanku tidak jelas tentang masa lalu, tetapi pelayan tua ini telah dapat memastikan identitas tuanku. Leluhur kuno Qilin menangis dan kehilangan ketenangannya. Jika Qi Jingqiao, Qi Wei dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak akan percaya sama sekali. Cepat bangun, kata Su Yi, merasa cukup emosional di dalam hatinya, terlihat bahwa hubungan antara leluhur kuno Qilin dan kehidupan keduanya sangat dalam. Itu mengingatkannya pada banyak orang tua. Seperti Wei tua yang lumpuh, pelayan di samping Guanzu, jubah Li Fuyu yang hidup dan mati bersama, dan teman dekat Yi Daoxuan yang setia pada Jinlan. 9 reinkarnasi, 9 kehidupan praktik yang berbeda. Sekarang pengalaman hidup yang berbeda ini telah diintegrasikan ke dalam jalur latihan Su Yi dalam kehidupan ini, dan pengalaman semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat dirasakan orang lain sama sekali. Tak terlukiskan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2473. Tepi danau. Ketika leluhur kuno Qilin berdiri, dia sudah berubah menjadi wujud manusia. Tangannya secara alami turun ke sisi pinggangnya, kepalanya sedikit menunduk, seolah dia tidak berani menatap langsung ke arah Su Yi. Sebelumnya, ketika identitasnya tidak dikonfirmasi, keberadaan leluhur ras Dewa Qilin ini masih bisa memanggil Su Yi, Taois. Tapi sekarang, dia seperti seorang hamba yang menunggu untuk diajar, sikapnya penuh kerendahan hati. Su Yi melihatnya di matanya, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, setiap kali saya membangkitkan ingatan akan kehidupan saya sebelumnya, Anda akan memperlakukan saya seperti tuan dan pelayan lagi, dan Anda tidak perlu melakukannya, sekarang ini. Leluhur kuno Qilin berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, pelayan tua akan mematuhi perintah tuannya. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berdaya, jangan panggil aku tuan lagi, jika kamu mau, panggil saja aku sesama Daois. Nenek moyang kuno Qilin segera yakin bahwa Su Yi tidak menyukai birokrasi semacam ini, jadi dia segera berhenti mematuhinya dan berkata, oke. Dengan lambaian lengan bajunya, 2 tegakan teratai emas besar muncul di danau yang kacau balau yang dipenuhi kabut. Platform teratai penuh dengan cahaya dan hujan, dan jalan penuh dengan atmosfer, ada meja batu giok, kursi, pot anggur, buah spiritual, dan barang-barang lainnya di atasnya. Setiap item adalah harta kuno yang langka, mengalir dengan kilau ilahi. Rekan Taois, silakan datang dan duduk di platform lotus. Leluhur kuno Qilin mengeluarkan undangan. Su Yi tidak sopan, dan langsung duduk bersama Qilin Gusu. Segera, embusan udara Taois meresap ke dalam tubuh Su Yi seperti angin musim semi yang berubah menjadi hujan, menyehatkan tubuh dan jiwa daunnya, dan semangatnya dihidupkan kembali, membuatnya merasa segar kembali. Mengambil kendi dan menuangkan gelas, orang dapat melihat bahwa anggur mengalir seperti gelombang galaksi mini, dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya mengambang dan tenggelam di dalamnya, berkelap-kelip dan memudar. Aroma anggurnya kental dan panjang, dan setiap pori tubuh menjadi rileks setelah menyesapnya, dan jiwa seperti berendam dalam arus hangat. Nama anggur ini adalah Xingliu Tide, dan itu adalah pemiliknya. Ya, itu diseduh oleh sesama penganut Tao di kehidupan sebelumnya. Leluhur kuno Qilin Wenseng menjelaskan, anggur mengandung 107 jenis bahan langka yang dikumpulkan di Sungai Panjang Takdir. Sayangnya, karena debu telah terkubur terlalu lama, nafas asli dalam anggur telah lama hilang. Jika tidak, rasa akan cukup untuk membuat keabadian semua kehidupan di alam tak terukur mabuk. Su Yi terkejut, anggur yang dia buat sendiri. Dia minum anggur di gelas, dan energi serta semangatnya diam-diam dipelihara dan diperkuat dengan cara yang tak terlihat, bahkan luka di tubuhnya yang belum benar-benar sembuh total hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia tidak bisa tidak terkejut, anggur ini tidak hanya memiliki rasa yang unik,
tetapi juga merupakan fetis langka, yang dapat menyehatkan jiwa, memperkuat darah, dan memperbaiki penyakit tersembunyi di dalam dan di luar tubuh. Anggur yang enak, Su Yi berseru. Leluhur kuno Qilin tersenyum dan berkata, pada awalnya, di wilayah surga abadi, bintang dan pasang surut adalah anggur ilahi kelas 1 di dunia. Tidak peduli berapa banyak guru Tao yang mematahkan kepala mereka tidak dapat minum seteguk pun. Hanya teko ini yang tersisa di tangan lelaki tua itu diberikan oleh tuannya saat itu. Saya enggan meminumnya dan menyimpannya di sisi saya sepanjang waktu. Sayangnya, esensi anggur ini telah hilang, hanya rasa dan sedikit potensi yang tersisa. Su Yi mungkin mengerti. Anggur ini adalah dewa yang abadi, tetapi dengan berlalunya waktu, kekuatan abadi yang terkandung dalam anggur ini telah hilang. Kalau begitu serahkan pada dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia menyerahkan kendi itu kepada leluhur kuno Qilin, setidaknya itu hanya sebuah pemikiran. Nenek moyang kuno Qilin tidak menolak, dan diam-diam menyimpan kendi itu. Su Yi tiba-tiba berkata, apakah kamu terluka? Nenek moyang Qilin tercengang, lalu mengangguk dan berkata, untuk memimpin orang-orang dari sungai panjang takdir ke alam dewa, mereka menderita karma takdir, dan mereka masih terjerat dalam karma, retakan di negara bagian pikiran terjalin, dan seluruh tubuh telah jatuh dari alam abadi, jadi saya hanya bisa melukis tanah sebagai penjara, bersembunyi di dunia rahasia kuno yang abadi ini dan berlama-lama. Lagi pula, leluhur kuno Qilin menghela nafas, hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari. Karakter di Sungai Panjang Takdir tunduk pada aturan abadi. Siapapun yang secara paksa meninggalkan Sungai Panjang Takdir akan menderita malapetaka seperti itu. Aku bisa hidup turun, itu adalah berkat Tuhan. Setelah mendengarkan, Su Yi akhirnya mengerti bahwa energi kematian yang didistribusikan di alam rahasia kuno abadi berasal dari leluhur kuno Qilin. Dia bersembunyi di sini bukan hanya karena dia khawatir akan dihukum oleh surga, tetapi yang paling penting, seperti Buddha Lentera, Buddha masa depan, dan Buddha saat ini, dia telah mengalami malapetaka takdir dan terjerat dalam karma. Su Yi segera berkata, bencana karma, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Leluhur kuno Qilin terkejut, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Su Yi segera menceritakan kisah pembunuhan 3 leluhur iblis surgawi di medan pertempuran tanpa akhir. Baru pada saat itulah leluhur kuno Qilin akhirnya mengerti bahwa reinkarnasi dapat menyelesaikan karma. Mengetahui bahwa ketiga Buddha itu berasal dari sungai abadi, Qilin Guzu akhirnya mengerti, dan berkata, saya mungkin tahu siapa mereka. WHO. Semangat Su Yi terangkat. Alasan mengapa kami berbicara tentang asal-usul Buddha Lentera adalah untuk melihat apakah leluhur kuno Qilin mengetahuinya. Tapi sekarang, reaksi leluhur kuno Qilin membenarkan spekulasi Su Yi. Mereka pasti berasal dari Gunung Roh, rumah leluhur agama Buddha di alam surga abadi. Leluhur kuno Qilin berkata, di masa lalu, saya ragu apakah Lingshan dari surga barat di domain dewa akan terkait dengan pengadilan leluhur Lingshan. Lagi pula, tidak hanya namanya yang mirip, tetapi juga Taoisme dan aturan pintu sangat mirip dengan pengadilan leluhur Lingshan. Dan tuanku, nah, rekan Tao, salah satu musuh terbesar Anda dalam hidup adalah istana leluhur Buddhis Lingshan. Saat dia mengatakan itu, leluhur kuno Qilin tampak sangat tersentuh, dan bergumam, saya tidak menyangka mereka akan datang ke domain dewa sejak lama. Tidak heran mereka membenci dan memusuhi sesama Taois di masa lalu. Kebencian seperti itu, sedini keabadian itu sudah terbentuk di waktu Tianyu. Setelah mendengarkan, beberapa misteri di hati Su Yi juga terpecahkan. Buddha masa depan pernah berkata bahwa kehidupan sebelumnya berasal dari surga abadi. Tidak diragukan lagi, apa yang akan diketahui oleh para Buddha masa depan dan yang lainnya akan menjadi kehidupan kedua mereka sendiri. Dan leluhur kuno Qilin baru sekarang tahu bahwa Buddha Lentera dan yang lainnya berasal dari istana leluhur Lingshan di wilayah surga abadi. Bisa dibayangkan seberapa dalam Buddha Lentera dan yang lainnya bersembunyi. Nyatanya, sampai saat ini Guts Domain masih belum jelas mengenai hal tersebut. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, mari kita bicara tentang klan Dewa Taiyin. Keluhan dan permusuhan yang terkait dengan kehidupan kedua, setelah dia memadukan kekuatan Taoisme pada pedang 9 penjara, dia dapat memahaminya di dalam hatinya, dan leluhur kuno Qilin tidak perlu menjelaskannya secara rinci. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah klan Dewa Taiyin terlebih dahulu. Bagus. Leluhur kuno Qilin mengangguk. Dia merenung sejenak, dan berkata dengan ekspresi rumit, sebenarnya, masalah klan Dewa Taiyin juga terkait dengan sesama Taois. Su Yi berkata, saya kira-kira menebak bahwa mereka juga musuh saya di kehidupan sebelumnya, seperti Buddha Lentera. Leluhur kuno Qilin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka semua adalah bawahan rekan Taois di kehidupan sebelumnya. Su Yi terkejut, tiba-tiba terkejut. Dikhianati, Su Yi tidak bisa tidak bertanya. Leluhur kuno Qilin menggelengkan kepalanya lagi, tidak, mereka selalu setia kepada Tuhan. Kali ini, dia menggunakan gelar Tuan. Ini untuk membedakan Su Yi dari generasi kedua. Su Yi bingung, bagaimana kamu mengatakan itu? Nenek moyang kuno Qilin memiliki ekspresi yang rumit, dan berkata, pada awalnya,
Tuhan sedang mencari terobosan di jalan yang kekal, sehingga dia mengalami bencana takdir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana ini sangat aneh dan tabu, dan menakutkan di luar imajinasi. Meskipun Tuhan telah membuat segala macam persiapan, dia masih kalah, dan hampir jatuh sampai akhir. Sejak itu, Tuhan mengalami masalah serius. Berbicara tentang ini, leluhur kuno Qilin menunjukkan sedikit kepahitan. Seperti 3 Buddha di pengadilan leluhur Lingshan, Tuhan juga diganggu oleh karma. Namun, malapetaka karma Tuhan bahkan lebih menakutkan dan aneh. Meskipun saya tidak tahu rasa sakit yang Tuhan alami, saya sering melihat bahwa Tuhan sering berbicara kepada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berdebat dan bertarung sengit dengan orang yang tidak terlihat. Mendengar ini, kelopak mata Suyi berkedut di dunia kedua. Apakah ada yang salah dengan suasana hatinya, yang melahirkan setan batin? Tuan selalu lembut dan rendah hati, tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, tetapi sejak dia dirampok, temperamennya telah berubah. Saya sering jatuh ke dalam keadaan sangat marah dan haus darah, dan membunuh orang jika saya tidak setuju. Nenek moyang kuno Qilin sepertinya mengingat masa lalu, dan ada sedikit kepanikan dalam ekspresinya. Pada saat itu, beberapa bawahan yang dipercaya oleh tuannya semuanya dibunuh oleh tuannya, dan bahkan tuannya pun mengucapkan kata-kata kejam untuk membunuh semua belenggu, sampai tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghalangi jalannya mencari tahu. Suyi mengerutkan kening dan berkata, ini gila. Leluhur kuno Qilin berkata, kami juga berpikir demikian. Kami telah mencoba menyelamatkan Tuhan, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan orang-orang yang paling dipercaya oleh Tuhan dianggap sebagai belenggu oleh Tuhan, dan mereka semua harus dibunuh. Suyi berkata, sangat serius. Leluhur kuno Qilin tersenyum kecut dan berkata, pada awalnya, karena perubahan besar dari temperamen Tuan, dia membunuh beberapa bawahan, membuat orang-orang di sekitar Tuan kesulitan tidur dan makan, dan semua orang dalam bahaya, jadi mereka meninggalkan menguasai satu demi satu. Tapi kemudian, Tuhan bangun sekali. Pada saat itulah lelaki tua itu tahu bahwa tuannya terjerat dalam karma, tubuh dan jiwa taunya dikendalikan oleh setan batin, dan kesadaran dirinya sepenuhnya ditekan oleh setan batinnya sendiri. Pada saat itu juga, Tuhan menyebutkan bahwa dia ingin benar-benar memutuskan hubungan dengan iblisnya sendiri, dan bahwa dia akan meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang dan bereinkarnasi untuk membangun kembali. Leluhur kuno Qilin menunjukkan kesedihan yang mendalam, pada saat itulah Tuhan pergi sepenuhnya. Suyi terdiam, dia tidak menyangka bahwa kehidupan kedua akan mengalami malapetaka takdir yang begitu aneh. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa kehidupan kedua benar-benar mati di bawah iblisnya sendiri. Menghitungnya, di antara banyak kehidupan sebelumnya, hanya Shenmu yang dibunuh oleh seorang wanita yang pikirannya hancur. Namun, kehidupan kedua berbeda dari Shenmu, setidaknya, dia juga meninggal di jalan, karena gagal selamat dari malapetaka karma, dan diserang oleh iblis dan memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Ketika Tuan meninggal, dia mengajari saya metode rahasia dan memberi saya bola keberuntungan ilahi, mengatakan bahwa jika dia berhasil dalam reinkarnasi di masa depan, dia akan dapat menemukannya dengan bantuan metode rahasia dan keberuntungan ilahi bola. Leluhur kuno Qilin berkata, selain itu, Tuhan juga mengingatkan bahwa dia yang akan hidup di dunia di masa depan bukan lagi dirinya yang sebenarnya, tetapi iblis dan karmanya. Hati Suyi bergetar, dan dia tidak percaya, jadi, dia masih hidup. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2474. Dia, nenek moyang Qilin mengangguk dan berkata, karma Tuhan memang masih hidup, dan kengerian Taoisme tidak lebih lemah daripada puncak Tuhan. Kita semua memanggilnya, Evil Sword Master. Ekspresi leluhur kuno Qilin menjadi rumit, sebenarnya, siapapun yang melihat Tuan Xiejian akan sulit membedakan identitasnya, karena tidak hanya penampilannya yang sama dengan tuannya, tetapi bahkan Taoisme dan kekuatan supernatural yang dia kuasai persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Tuan memiliki temperamen yang lembut seperti batu giok, acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, seperti seorang pria sejati, dan tidak ada hubungannya dengan dunia. Tapi Xie Jianzun berbeda, dia acuh tak acuh dan dingin, dan tulangnya penuh kekerasan dan haus darah. Metodenya sombong dan berdarah dingin, dan dia sangat menakutkan. Suyi menggosok alisnya, memikirkan leluhur iblis yang diubah oleh kekuatan karma dari ketiga Buddha. Temperamen lelaki tua Shinmo, Huan Mai, dan Huang Qi juga sangat berbeda dengan Buddha Lentera dan Buddha masa depan. Namun, situasi generasi kedua bahkan lebih istimewa. Kekuatan karmanya benar-benar menggantikan Taoisme, kultivasi, status, otoritasnya, semuanya setelah reinkarnasinya. Kecuali bahwa kepribadiannya berbeda dari dunia kedua, yang lainnya persis sama. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dalam kehidupan kedua, dia mengalami malapetaka takdir dan terjerat dalam karma. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan pedang 9 neraka pada waktu itu. Jika tidak, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikannya, karma dalam tubuhnya. Suyi diam-diam berpikir. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan iblis pertama yang tersegel di sarungnya yang membusuk.
Harus dikatakan bahwa Master Pedang Jahat ini sangat mirip dengan iblis jantung pertama. Mereka masing-masing adalah karma iblis mental dari kehidupan kedua dan pertama. Hanya saja di kehidupan kedua, dia menderita karma, sehingga keadaan pikirannya rusak dan lahirlah setan batinnya. Di kehidupan pertama, ada masalah dengan keadaan pikiran saat mencari jalan. Jati dirinya memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali untuk mencari jalan yang lebih tinggi. Dan iblis batinnya dengan tegas menuntut jalur pedang yang berhubungan dengan keseimbangan yang berlawanan. Dalam analisis terakhir, ini adalah kehidupan pertama di mana setan muncul di jalan pencarian. Apakah itu reinkarnasi dan rekonstruksi, atau mencari rahasia keseimbangan yang berlawanan, itu adalah obsesi di jantung kehidupan pertama. Pada akhirnya, dia memilih untuk memotong salah satu obsesinya, menyegelnya di sarung yang membusuk, dan dengan tegas memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Obsesi tersegel adalah iblis pertama di dunia. Meskipun ini mirip dengan pengalaman kehidupan kedua, esensinya sama sekali berbeda. Karena kemunculan Master Pedang Jahat, kubu-kubu di bawah komando Tuan benar-benar terpecah dan menjadi dua kubu yang berlawanan. Leluhur kuno Kilin menghela nafas, satu pihak percaya bahwa tuannya telah mati, bereinkarnasi dan dibangun kembali, dan akan kembali di masa depan, dan menganggap Tuan Pedang Jahat sebagai iblis hati yang membunuh tuannya. Satu pihak percaya bahwa tuannya tidak mati, dan Tuan Pedang adalah tuannya, dan berpikir bahwa kubu lain adalah pengkhianat, dan masih melayani Tuan Pedang Jahat. Mendengar ini, Sui benar-benar mengerti. Jadi, Taiyin Protos berasal dari Kam Master Xie Jian. Bagus. Leluhur kuno Kilin mengangguk, di Kam di bawah komando Tuan, Taiyin Protos selalu tabah dalam melayani Tuan Xie Jian. Bukannya mereka tidak tahu tentang reinkarnasi dan kultivasi Tuan, tetapi mereka tidak setuju dengan itu. Tetapi percayalah bahwa Tuan Xie Jian adalah Tuan Dewa, tetapi yang bereinkarnasi dan dikultivasi kembali adalah iblis hati Tuan. Su Yi terkejut. Leluhur kuno Kilin menganggap Xie Jianzun sebagai iblis hati. Klan Dewa Taiyin menganggap reinkarnasi kedua sebagai iblis. Ini menarik. Belum lagi mengapa klan Dewa Taiyin membuat pilihan seperti itu, yang pasti klan Dewa Taiyin sekarang menganggap diri mereka sebagai musuh, yang pasti terkait dengan alasan ini. Bawahanku di kehidupan sebelumnya terbagi menjadi dua faksi, satu mendukungku yang bereinkarnasi dan dibangun kembali, dan yang lainnya mendukung iblis karmaku di kehidupanku sebelumnya, dan mereka juga menganggapku yang bereinkarnasi dan dibangun kembali sebagai iblis. Sui tiba-tiba merasa sedikit konyol. Apa ini? Pertarungan antara diri yang bereinkarnasi dan iblis dari kehidupan sebelumnya. Butuh beberapa saat bagi Suyi untuk mengetahui semua ini, dan berkata, tapi mengapa klan Dewa Taiyin membiarkan klan Dewa Kilin mematuhi perintah? Ini adalah hal yang paling tidak bisa dipahami oleh Suyi. Leluhur kuno Kilin menghela nafas, semuanya terkait dengan keputusan yang dibuat oleh Tuhan saat itu. Nenek moyang klan Dewa Taiyin adalah salah satu dari 4 yang mulia perang besar, di bawah komando Tuhan, dan Tuhan mengendalikan semua kekuatan di satu wilayah. Dan aku, klan Dewa Kilin, pernah bersumpah untuk melayani Tuhan dan mematuhi perintah klan Dewa Kilin. Jika ada ketidaktaatan, akan ada bencana pemusnahan. Setelah jeda, sepertinya dia khawatir tentang kesalahpahaman Suyi, leluhur kuno Kilin dengan sabar menjelaskan, ini adalah sumpah yang dibuat dengan sukarela oleh keluarga kami, bukan dipaksakan, karena saat itu, Tuhanlah yang menyelamatkan keluarga kami dari api dan air, dan juga Tuhan yang menyelamatkan keluarga kami dari api dan air. Perbaiki nama klan kami, biarkan peringkat klan kami di antara 9 klan dewa besar di alam surga abadi. Ini adalah kehormatan tertinggi, dan Tuhan adalah dermawan yang akan dilayani keluarga kita untuk generasi yang akan datang. Tapi tidak ada yang mengira hal serius seperti itu akan terjadi pada Tuhan saat itu. Setelah selesai berbicara, leluhur kuno Kilin menghela nafas. Pada titik ini, Suyi akhirnya mengerti. Pantas saja klan Dewa Taiyin begitu percaya diri dan berani mendikte klan Dewa Kilin. Ternyata itu semua karena mereka telah menjalani kehidupan keduanya. Klan Dewa Kilin, di sisi lain, terikat oleh sumpah yang mereka buat saat itu, dan harus mematuhi perintah klan Dewa Taiyin. Suyi berpikir sejenak, dan berkata, karena kamu telah keluar dari identitasku, jika aku memberi perintah sekarang bahwa kamu tidak harus mengikuti sumpah yang kamu buat saat itu, apakah itu layak? Leluhur kuno Kilin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Suyi, nenek moyang kuno Kilin menjelaskan, sumpah keluarga kami tercetak dalam aturan sutian dari wilayah surga abadi dan terikat oleh kekuatan takdir. Itu tidak dapat diubah hanya dengan sepatah kata pun. Suyi mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu itu tidak bisa diselesaikan. Leluhur kuno Kilin berkata, sumpah ini melibatkan aturan dan ketertiban wilayah surga abadi. Jika Tuhan, jika rekan tahu membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, mungkin ada cara untuk menyelesaikannya. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kapan aku bisa membangkitkan ingatan akan kehidupanku sebelumnya. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Sebaliknya, leluhur Kilin sangat tenang, dan berkata, ketika keluarga kami membuat sumpah seperti itu di awal, kami sudah siap mati untuk Tuhan.
Bahkan jika hasil terburuk terjadi, klan Dewa Kilin kami lebih suka menderita hukuman sumpah. Saya pasti tidak akan menjadi musuh sesama Taois. Kata-katanya nyaring dan tegas. Suyi menghela nafas, saya baru sekarang mengerti mengapa klan Anda mengorbankan pernikahan Kiwei dan tidak memilih untuk menjadi musuh saya. Ini benar-benar membuatnya sangat emosional. Klan kuno dari Eternal Heaven Territory, setelah tiba di alam dewa, telah lama menunggunya, bahkan agar tidak menjadi musuh dirinya sendiri, dia lebih suka menghadapi hasil kehancuran seluruh klan. Bagaimana ini bisa membuat Suyi tetap tenang dan tidak emosional? Namun, sekarang aku mengerti ini, aku tidak akan berdiam diri. Seperti yang dikatakan Suyi, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, klan Dewa Taiyin datang ke alam dewa, mereka harus mematuhi perintah Tuan Xiejian. Jika demikian, apakah mereka memiliki sarana untuk mengancamku? Leluhur kuno Kilin terdiam beberapa saat, dan berkata, Guru Pedang Jahat telah mewarisi segalanya dari Tuhan. Jika Anda ingin mengancam sesama penganut Tao, itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Suyi bertanya lagi, kalau begitu, apakah menurutmu orang-orang dari klan Dewa Taiyin harus dibunuh? Leluhur kuno Kilin tampak rumit, dan berkata, Protos Taiyin pernah melakukan eksploitasi militer yang hebat di atas pelana dan kuda untuk tuannya, tapi, mereka sekarang menyembah Tuan Xiejian sebagai tuannya, dan menganggap teman-teman Tao sebagai tuan dari iblis bereinkarnasi. Bunuh mereka, mereka tidak bisa mengampuni sesama Daois. Suyi hanya tersenyum dan berkata, aku mengerti apa yang harus dilakukan. Nenek moyang kuno Kilin tampaknya memahami pikiran Suyi, dan menghela nafas, jika memungkinkan, saya berharap rekan-rekan Taois dapat menyelamatkan kesempatan bertahan hidup klan Dewa Taiyin di masa depan. Mereka, Suyi berkata dengan santai, di masa depan, saya akan memberi mereka kesempatan, tetapi tidak sekarang. Sekarang klan Dewa Taiyin berharap mereka bisa membunuhnya, dan mereka melayani Tuan Xiejian, semua ini telah ditakdirkan sebelumnya, sama sekali tidak mungkin mereka memiliki sesuatu untuk dibicarakan antara dia dan klan Dewa Taiyin. Setelah mengobrol sebentar, Suyi berkata, bagaimana dengan ini? Ketika saya kembali dari Feng Leihai, saya akan membantu Anda menyelesaikan malapetaka karma di tubuh Anda. Saat dia berbicara, dia tumbuh dari platform teratai. Leluhur kuno Kilin bangkit dengan cepat, dan berkata, lautan angin dan guntur adalah tempat terlarang dalam ruang dan waktu, izinkan saya mengatur sesuatu, dan biarkan orang-orang dari klan menemani teman-teman Tao untuk berjalan-jalan. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, jika kamu pergi, akan ada masalah sebagai gantinya, lagi pula, klanmu terikat oleh sila dan sumpah leluhur. Leluhur kuno Kilin tersenyum kecut dan menghela nafas tanpa henti. Memang, jika klan mereka pergi dengan Suyi, mereka tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi itu sebenarnya akan merugikan mereka. Saya mendengar bahwa beberapa anggota klan Anda telah mematuhi pengiriman klan Dewa Taiyin dan ditempatkan di lautan angin dan guntur. Saya menyusahkan Anda untuk mengirim pesan dan memberitahu mereka bahwa jika saya pergi, saya tidak boleh mengambil risiko hidupku. Suyi memperingatkan. Leluhur kuno Kilin mengangguk. Dia juga tahu bahwa kekacauan hari ini pasti akan membuat klan Dewa Taiyin marah. Jika mereka tidak merespons tepat waktu, pihak lain pasti akan datang ke Xingxi untuk meminta dosa mereka. Jika itu terjadi, seluruh perlombaan Dewa Kilin akan mengalami bencana yang tak terduga. Setelah meninggalkan alam rahasia kuno abadi, ditemani oleh leluhur kuno Kilin, Suyi kembali ke Aula Tingtao klan Dewa Kilin. Ketika mereka mengetahui bahwa Suyi akan pergi ke Laut Fenglei sendirian saat ini, Qi Jingqiao dan yang lainnya semua tergerak. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Suyi akan menyelesaikan krisis untuk klan Dewa Kilin mereka? Aku dan kamu bersama. Sining berdiri, mata bintangnya yang jernih dan indah penuh tekad. Dia sudah memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Suyi, terutama karena dia masih memiliki beberapa rahasia yang sangat pribadi di dalam hatinya, jadi dia harus berbicara dengan Suyi. Karena, rahasia itu juga terkait erat dengan Suyi. Suyi berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Senyum tipis muncul di sudut bibir Sining. Li Sanjiu, pergi dan pimpin jalan untuk rekan Daois Su. Qi Jingqiao memesan. Ya, Li Sanjiu menerima perintah itu. Lokasi Feng Leihai sangat tersembunyi, tanah terlarang ruang waktu telah lama ditutupi oleh klan Dewa Taiyin dengan metode rahasia, belum lagi orang biasa, bahkan sulit untuk menemukan sosok setingkat dewa. Belum terlambat, ayo pergi. Suyi membuat keputusan. Segera, dia dan Sining meninggalkan klan Dewa Kilin dengan kapal harta karun yang dikemudikan oleh Li Sanjiu. Leluhur tua, apa hubungan antara Suyi dan klan kita? Tidak lama setelah Suyi dan yang lainnya pergi, Kiwei mengambil kesempatan untuk bertanya di samping sosok yang diubah oleh tekad leluhur kuno Kilin. Segera, tatapan tokoh besar lainnya juga menatap leluhur kuno Kilin. Mereka juga sangat penasaran di dalam hati mereka, seolah menggaruk hati mereka dengan cakar, sangat ingin mengetahui jawabannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2475. Leluhur kuno Kilin pada akhirnya tidak memberikan jawaban.
Suyi belum membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, sebelum itu, dia tidak berniat memberitahu siapapun rahasia ini. Meskipun Qi Jingqiao, Qi Wei dan yang lainnya kecewa, mereka tidak berdaya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia menjadi semakin penasaran dengan identitas Suyi. Siapa dia? Mengapa para leluhur pun merahasiakan identitasnya? Di bawah langit, sebuah kapal harta karun melaju kencang. Suyi sedang duduk di kursi rotan, berbicara dengan setan pertama di sarung busuk. Ketika dia mengetahui tentang situasi di kehidupan kedua, iblis hati di kehidupan pertama tampak sangat menarik, dan berkata, hebat, jika kamu mati, bisakah aku mewarisi segalanya darimu seperti master pedang jahat itu? Suyi, yah, tidak, Lord Evil Sword adalah iblis dari kehidupan kedua, dan aku dianggap sebagai iblis dari kehidupan pertamamu. Bahkan jika kamu ingin menggantikannya, itu harus menjadi kehidupan pertamamu. Setan dari kehidupan pertama berbicara pada dirinya sendiri. Suyi hanya diam. Terlihat bahwa kemunculan Master Xie Jian membuat iblis pertama tampak sedikit bersemangat. Sayangnya, iblis hati adalah iblis hati, bukan orang yang hidup nyata. Tanpa kehidupan asli, seseorang tidak dapat membuat kemajuan dalam Taoisme. Setan jantung dari kehidupan pertama tiba-tiba berkata, ini adalah kelemahan dari Master Pedang Jahat itu. Tentu saja, itu juga kelemahanku. Dia tampak sangat tenang, terbuka dan jujur, menunjukkan kelemahan terbesar dirinya dan Xie Jianzun. Aku ingin menekanmu dalam pertempuran pikiran dan menggantikanmu. Master pedang jahat ini pasti memiliki ide yang sama. Setan jantung dari kehidupan pertama mendecakkan lidahnya, tanpa diduga, ada pesaing. Suyi yang pendiam tiba-tiba berkata, tidak, ada satu lagi. Wei Hao, Xiao Jian, generasi ketiga, ketika era mitologi kegelapan datang, dia dapat keluar dari jalan menuju dewa kuno menuju masa lalu, dan turun ke dunia ini. Seperti yang dikatakan Suyi, dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia bertemu Xiao Jian. Pihak lain telah berbicara dengan kasar lebih dari sekali, mengatakan bahwa ketika dia datang ke dunia ini di masa depan, dia akan benar-benar memutuskan hubungan dengan dirinya sendiri. Dengan baik, setan jantung dari kehidupan pertama mengerti, ini bahkan lebih menarik. Dia seharusnya menghilang di masa lalu, tetapi karena masalah dengan tatanan dan aturan sungai panjang pada zaman itu, dia mengambil secercah kehidupan dan memiliki kesempatan untuk datang ke dunia ini. Tidak seperti karakter lain yang mati dari masa lalu hingga sekarang, mereka tidak pernah bereinkarnasi, tetapi kamu adalah reinkarnasi Xiao Jian. Ini juga berarti bahwa antara dia dan kamu, hanya satu yang ditakdirkan untuk bertahan hidup, dan mereka tidak dapat hidup berdampingan. Hahaha, ini juga menegaskan jalan yang aku cari, keseimbangan. Penampilan Xiao Jian tidak seimbang karena runtuhnya ketertiban, memungkinkan dia untuk merebut celah dan bertahan. Tapi saat pertempuran Dao dipentaskan, urutan masa lalu, masa kini dan masa depan akan dibentuk kembali, dan semua celah akan diisi satu persatu. Jika Xiao Jian ingin bertahan, dia harus menggantikanmu. Kata-kata yang fasih membuat Suyi benar-benar mengerti di mana letak akar masalah antara Xiao Jian dan dirinya sendiri. Segera, dia juga tertawa, dan berkata pada dirinya sendiri, di masa lalu, saya mengalahkan kehidupan sebelumnya satu persatu, tapi sekarang, saya harus menghadapi 3 lawan, Anda, Xie Jianzun, dan Xiao Jian. Situasi ini adalah sungguh menarik. Tidak ada kecemasan atau kepanikan dalam kata-kata itu, tetapi rasa antisipasi dengan santai. Kamu juga berpikir begitu. Itu akan bagus sekali. Setan hati di kehidupan pertama berkata dengan gembira, mengapa kamu dan aku tidak bergandengan tangan dulu? Bunuh Xie Jianzun, hancurkan Xiao Jian, lalu putuskan hasil antara kamu dan aku. Suyi langsung menolak, mengatakan, saya pikir yang terbaik bagi saya untuk berurusan dengan Anda satu persatu. Ini bukan keangkuhan, tetapi dalam pertempuran kondisi mental, Suyi tidak akan pernah bergabung dengan iblis pertama. Aspiratif. Setan jantung dari kehidupan pertama tersenyum dan berkata, namun, jika Anda membutuhkan bantuan, saya di sini untuk membantu kapan saja. Suyi menggosok alisnya, dia samar-samar merasa bahwa setelah mengetahui tentang Tuan Xie Jian, iblis di kehidupan pertama jelas sedikit gelisah. Mari kita bicarakan nanti. Suyi berhenti mengobrol dan membuang sarung busuknya. Pada saat ini, Sining berjalan dari kabin. Rambut biru gagaknya ditarik ke atas dengan longgar, dia mengenakan gaun panjang yang polos dan sederhana, dan dia tanpa hiasan di bawah langit, wajahnya yang halus dan lembut begitu cantik sehingga sangat cantik. Dari sudut manapun, penampilan Sining bisa disebut, memukau tiada taraf. Kulit seputih salju itu sebening kristal dan lembut, seolah air bisa diperas. Keindahan suatu kecantikan tidak hanya terletak pada penampilan, tetapi juga pada penampilan tulang dan temperamen. Temperamen Sining sangat halus dan indah, yang melengkapi penampilan dan kekuatan karakternya, yang sangat cemerlang. Ketika dia melihatnya datang, Suyi merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, mungkin ini disebut menyenangkan mata. Datang dan duduk. Suyi menunjuk ke samping. Sining duduk dengan sangat alami,
suaranya jelas dan jelas, apa yang kamu pikirkan tadi? Sesuatu yang kecil. Sui berkata, apakah klanmu hidup dengan baik di wilayah klan Dewa Kilin tahun ini? Sining mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, klan Dewa Kilin merawat kami dengan baik, dan semua orang di klan merasa bahwa hidup lebih baik dari sebelumnya. Sui juga tersenyum. Ketika Sining tersenyum, sedikit lesung pipit akan muncul di wajahnya yang jernih dan cerah, menambah pesona yang menyenangkan dan hidup. Setelah berunding sebentar, ekspresi Sining menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, rekan Taois, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sui menyingkirkan senyumnya dan melambaikan tangannya. Kekuatan tak terlihat menyelimuti area antara dia dan Sining. Kemudian, dia berkata, mengalami masalah yang sulit. Sining menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan latihan saya sering mengalami mimpi yang aneh dan misterius. Mimpi, Sui terkejut. Ya, mimpi identik yang terus muncul kembali. Mata Sining sedikit linglung, dan jejak keterkejutan yang tak terkendali dan kegelisahan diam-diam muncul di antara kedua alisnya. Sui mengerutkan kening, dan memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas. Sejak di dunia peri, Sining telah membicarakan beberapa rahasianya. Dalam sumber kehidupan dan kekuatan alamnya, ada kekuatan merek yang misterius dan tak terlihat. Tetapi dalam pertempuran terakhir di era Battlefield, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Sining berdiri di depannya tanpa ragu-ragu dan membantu dirinya sendiri memblokir pukulan fatal itu. Pada saat itu juga terjadi perubahan yang mengejutkan pada tubuh Sining, kekuatan penyegelan misterius di tubuhnya tampaknya terbangun, dan itu menjadi sangat menakutkan, memukul mundur tekad dia dalam satu gerakan. Kejadian ini membuat Sui lebih awal memahami bahwa pengalaman hidup Sining sangat istimewa. Dalam mimpi itu, ada dunia kelabu, bumi kering, tidak ada satupun helai rumput yang tumbuh, langit runtuh, diselimuti kabut tebal, dan sekilas tidak ada yang bisa dilihat. Sining berbicara dengan lembut, seperti bisikan, dan aku telah berjalan di dunia yang gelap itu, aku tidak tahu kemana aku pergi, hanya berjalan maju tanpa terkendali. Sepanjang jalan, saya merasakan kesepian, kesedihan, keraguan-raguan, dan ketidakberdayaan. Rasanya seperti ditinggalkan oleh dunia, diasingkan selama bertahun-tahun, dan benar-benar direduksi menjadi daun dakwit yang tidak dapat menemukan arahnya. Ya, rasanya seperti dakwit, kecil dan tidak berdaya, saya tidak tahu harus kemana, hati saya kosong, seolah-olah saya sedang mencari sesuatu yang telah dilupakan. Wajah cantik Sining berubah, dan ekspresi kebingungan menggantung di alisnya. Belakangan, saya mendengar beberapa percakapan aneh. Percakapan itu berkedip-kedip dan muncul tidak jelas. Meskipun saya dapat mendengarnya dengan jelas, ketika saya terbangun dari mimpi, saya lupa segalanya. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba mengingatnya, saya tidak dapat mengingat apapun. Dia menghela nafas dengan lemah, tapi dalam mimpi itu, aku mendengarnya dengan sangat jelas, dan setiap kali aku memasuki mimpi itu, aku akan selalu mengingatkan diriku untuk mengingat hal-hal ini, tapi lagi pula itu masih tidak akan berhasil. Sui duduk di satu sisi dan mendengarkan dengan tenang. Bagi orang sekuler, mimpi adalah hal yang biasa. Tetapi bagi para praktisi, bermimpi adalah tidak normal. Karena ini berarti ada kemungkinan besar ada yang salah dengan keadaan pikiran dan jiwa saya. Sining terdiam sesaat, dan kemudian melanjutkan, dan setengah tahun yang lalu, saya melihat seseorang dalam mimpi itu berulang kali. Sui menahan diri untuk tidak bertanya dan mendengarkan dalam diam. Dia tahu bahwa Sining akan mengatakannya sendiri. Dalam mimpi itu, aku telah berjalan dengan susah payah melalui dunia abu-abu yang kering dan sunyi. Ketika aku mendengar percakapan yang akrab lagi, kupikir kali ini akan sama. Ketika aku bangun, aku akan berbicara denganmu waktu untuk melupakan. Tapi kali ini, aku tidak hanya mengingat beberapa kata, tapi juga melihat seseorang. Saat dia mengatakan itu, Sining menunjukkan keseriusan di alisnya, dan berkata. Suara seorang wanita berkata bahwa dia harus berhenti menunggu sendirian dan pergi mencarinya. Suara kekanak-kanakan lainnya menyuruh pergi bersama wanita itu. Tapi itu ditolak oleh wanita itu. Dia berkata bahwa samsara tidak pasti, dunia tidak kekal, dan hal-hal yang melibatkan siklus hidup dan mati terlalu berbahaya, jadi dia membiarkan anak itu tinggal di sana dan menunggu. Dan dia akan menemukan seseorang bernama Lin Daozun, untuk membantu dan mengirimnya ke reinkarnasi. Mendengar ini, Sui tidak bisa lagi tenang, dan sosok yang berbaring di kursi rotan tiba-tiba duduk tegak. Lin Daozun, mungkinkah wanita misterius yang muncul dalam mimpi Sining sedang mencari ayah Lin Jinghong? Bagaimanapun, ayah Lin Jinghong bertanggung jawab atas kekuatan penuh reinkarnasi. Melihat Sining berhenti berbicara, Sui mau tidak mau bertanya, apakah masih ada lagi? Sining menggelengkan kepalanya, ya, tapi saya hanya ingat beberapa kata ini. Sui tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Namun, dia sudah berani memastikan bahwa mimpi yang sering dimiliki Sining ini pasti terkait dengan jejak misterius di sumber kehidupannya.
Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa wanita misterius dalam mimpi itu sebenarnya adalah Sining. Dalam mimpi itu, siapakah orang yang kamu lihat itu? Suyi bertanya lagi. Itu pria kecil yang berubah menjadi setetes air. Sining menunjukkan kebingungan. Dalam mimpi itu, aku hanya bisa samar-samar melihat bahwa tetesan air berubah menjadi sosok kurus dan kecil seorang anak dengan pedang tersampir di punggungnya, tetapi terlalu kabur untuk melihat dengan jelas. Hal yang paling aneh adalah bahwa anak yang diubah oleh tetesan air itu sepertinya telah melihat saya, mencoba yang terbaik untuk mendekati saya, dan menyerukan sesuatu dengan keras. Tapi aku tidak bisa mendengar suaranya sama sekali, dan ketika dia mendekatiku, dia diselimuti kabut tebal, dan aku tidak bisa melihatnya lagi. Pada akhirnya, Sining mengerutkan kening, dan berkata dengan serius, tapi saya pikir dia, sepertinya mengenal saya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2476. Suyi berpikir keras. Mimpi Sining memang aneh dan tak terbayangkan. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak sulit untuk menemukan bahwa itu adalah dialog antara seorang wanita misterius dan seorang anak misterius. Yang bisa dipastikan adalah ada hubungan khusus antara wanita misterius itu dengan Sining. Dan wanita misterius ini pernah mencari Lin Daozun, hanya untuk pergi ke reinkarnasi untuk menemukan sesuatu. Memikirkan hal ini, ide aneh mau tidak mau muncul di benak Suyi. Mungkinkah wanita misterius itu adalah Sining, dan yang dia cari, adalah dirinya sendiri? Bukan karena Suyi penuh kasih sayang. Tetapi ketika dia berada di dunia abadi, buku karma pernah mengatakan bahwa ada sebab dan akibat tersembunyi khusus antara dia dan Sining. Sejak itu, Suyi telah memikirkan masalah ini lebih dari sekali di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia dan Sining selalu memiliki pemahaman yang alami dan diam-diam sejak mereka bertemu satu sama lain. Ketika dia bersama Sining, dia juga merasa sangat nyaman dan tenang, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dan dia tidak perlu banyak bicara, terkadang dia bisa memahami pikiran orang lain hanya dengan melihat. Sama seperti perjalanan ke Fengleihai ini, Sining mengusulkan untuk pergi bersama. Pada saat itu, Suyi menyadari bahwa Sining ingin mengatakan sesuatu padanya. Jika ini hanya perasaan dan dugaan, maka mutasi yang terjadi pada Sining di medan perang era abadi membuat Suyi semakin yakin bahwa dia dan Sining sudah saling kenal sebelumnya. Saya masih ingat bahwa pada saat itu, jejak misterius di tubuh Sining sepertinya terbangun, dan kekuatan serta kesadaran yang sama sekali berbeda dari Sining muncul di tubuhnya. Dia pernah berkata, saya hanya berharap lain kali saya melihat saudara Dao, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Selain itu, ketika saya pertama kali bertemu Lin Jinghong, pihak lain juga mengatakan bahwa hubungan antara dia dan Sining tidak biasa, dan ketika Sining membangkitkan kekuatan asli dari bakat bawaannya, dia akan memahami sebab dan akibat. Semua ini membuat Suyi menyimpulkan bahwa Sining adalah orang kepercayaan di kehidupan sebelumnya. Dan Sining adalah inkarnasinya. Karena itu, Suyi membuat tebakan ketika mengetahui tentang mimpi aneh Sining. Namun, Suyi tidak tahu siapa anak yang berubah dari tetesan air itu benar-benar aneh. Hati Suyi tergerak, dan dia segera mengirimkan transmisi suara ke kehidupan pertama di sarung yang membusuk, menceritakan tentang Sining. Akhirnya, Suyi bertanya, siapa dia? Untuk pertama kalinya, iblis di kehidupan pertama diam. Saya tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tapi perilaku abnormal ini membuat Suyi langsung menilai bahwa iblis di kehidupan pertama tahu tentang pengalaman hidup Sining. Dia bahkan tidak mau membicarakannya. Setelah sekian lama, iblis dari dunia pertama menghela nafas dan berkata. Dia sangat bodoh. Sedikit 4 kata, dengan sedikit ketidakberdayaan, tetapi juga rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Tapi Suyi tahu bahwa pengalaman hidup Sining memang sangat istimewa, dan dia mengenalnya di kehidupan pertama. Sebelum Suyi dapat bertanya lagi, iblis dari kehidupan pertama telah berkata, dia belum bangun, dan Anda belum bergabung dengan Taoisme yang saya tinggalkan dalam reinkarnasi saya sebelumnya. Jika itu masalahnya, tidak perlu untuk membicarakannya. Setiap kali kamu dan dia bangun, kamu tidak perlu aku memberitahumu, kamu akan mengerti semua alasannya. Saya dapat memberitahu Anda terus terang bahwa jika Anda mengecewakannya, bahkan jika Anda dapat mengintegrasikan dao karma yang ditinggalkan oleh reinkarnasi saya di masa depan, Anda pasti akan memiliki masalah besar dengan suasana hati Anda. Itu dia. Di masa depan, jangan bicara padaku tentang dia lagi. Sejauh ini, iblis jantung dari kehidupan pertama telah terdiam, dan tidak ada lagi suara. Suyi menggosok alisnya. Kali ini, iblis di kehidupan pertama terlalu abnormal, dari sini terlihat bahwa posisi Sining di jantung kehidupan pertama tidaklah mudah. Pada saat ini, Sining mau tidak mau berkata, bagaimana menurutmu, rekan Taois? Alasan mengapa dia memberitahu Suyi tentang mimpi itu hari ini adalah karena dalam mimpi itu, wanita misterius itu berbicara tentang reinkarnasi. Suyi mengangkat matanya dan menatap kecantikan Sining yang tak tertandingi, dan berkata, Aning, apakah kamu sudah memiliki beberapa tebakan di pikiranmu? Bulu mata tipis Sining bergetar sedikit,
matanya yang berbintang terkulai, dan dia bersenandung. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Suyi dapat melihat bahwa Sining bingung, seolah-olah dia sedikit gelisah tentang kebenaran yang telah dia duga. Dan kecemasan semacam ini, Suyi paling bisa memahaminya. Jangan khawatir, tidak peduli kamu akan jadi apa setelah membangkitkan tanda misterius di tubuhmu, setidaknya pengalaman kamu dan aku mengenal satu sama lain dalam hidup ini tidak bisa dihapus. Suyi berkata dengan lembut, aku juga. Dia telah bereinkarnasi berkali-kali, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa kegelisahan Sining adalah dia khawatir dia akan menjadi orang lain. Kamu yang dulu dan kamu yang sekarang adalah orang yang sama. Suyi berkata dengan lembut, yang harus kamu lakukan adalah menerima, mengintegrasikan, dan beradaptasi, dan memperlakukannya sebagai diri saat ini telah kehilangan ingatan untuk saat ini. Sining sedikit mengangguk, menghela nafas lega, dan kemudian ekspresinya melembut, dan berkata, aku selalu penasaran, di dunia ini, beberapa orang memanggilmu Wang Ye, beberapa orang memanggilmu Li Fuyu, Yi Daoxuan, itu ada di hatimu, kamu pikir kamu ini siapa? Suyi tertawa, mengeluarkan guci dan menyesapnya, dan berkata, aku sudah memikirkan jawaban ini sejak aku berlatih di dunia manusia, dan itu bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Aku sudah lama berurusan denganku, dan aku lebih suka menjadi diriku sendiri. Mengatakan itu, Suyi tersenyum pada Sining, ini semua adalah aku, terlepas dari kehidupan lampau atau kehidupan sekarang. Dan aku tahu di dalam hatiku siapa aku. Kedengarannya seperti suap, tapi ke Sining mengerti. Kehidupan masa lalu itu semuanya adalah Suyi. Namun, tidak ada kehidupan sebelumnya yang bisa menggantikan Suyi. Karena kehidupan lampau itu tidak lebih dari pengalaman hidupnya, dan dia dalam kehidupan ini adalah dia yang sebenarnya. Sining berkata, kehidupan masa lalu itu seperti ingatanmu, tetapi semuanya disegel di masa lalu, tapi sekarang, ingatan ini telah terurai satu persatu, dan bergabung denganmu saat ini, kan? Suyi mengangguk dan berkata, itu bisa dipahami dengan cara ini. Sining menggeliat panjang, dengan ekspresi santai dan gembira di alisnya, dan berkata, saya mengerti apa yang harus dilakukan di masa depan. Dia terlihat seperti gadis cantik, dan saat dia santai saat ini, dia memiliki senyum menawan dan mata yang indah. Kulit seputih salju dan sebening kristal itu bersinar terang di bawah langit. Keindahan yang indah memang menggoda. Suyi menikmati waktu sendirian dengan Sining dengan nyaman, dan berkata, jika memungkinkan, biarkan aku tetap di sisimu saat kamu bermimpi lain kali, dan lihat apakah aku bisa menyelinap ke dalam mimpimu. Sining mengedipkan mata bintangnya yang jernih dan indah. Suyi tiba-tiba mengerti, dan berkata sambil tersenyum, aku hanya memasuki alam mimpi, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak apa-apa jika Anda tidak menjelaskan, tetapi setelah menjelaskan, wajah Sining yang cantik memerah, dan dia memalingkan muka karena malu. Suyi tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan pemalu Sining, yang sama sekali berbeda dari penampilan halus dan biasa-biasa saja, dan memiliki daya tarik yang unik. Dia batuk kering dan berkata, jika tidak nyaman, lupakan saja. Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bicarakan setelah masalah klan Dewa Taiyin diselesaikan. Suyi mengangguk. Untuk menyelinap ke alam mimpi Sining, seseorang harus melakukan teknik rahasia dengan kesadaran spiritual untuk memasuki jiwanya. Dan ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling pribadi, bahkan jika Anda berpura-pura buta, Anda pasti akan melihat tempat paling pribadi di Sining. Selain itu, bagi para praktisi, kontak jiwa jauh lebih sensitif dan pribadi daripada kontak fisik, dan juga sangat berbahaya. Jika mereka tidak percaya satu sama lain dan mengenal satu sama lain dengan baik, bahkan kerabat dekat pun tidak akan melakukan ini. Suyi memikirkannya sekarang, lamarannya tadi memang agak mendadak, seperti mengundang seorang wanita cantik untuk tidur di kamarnya pada malam hari, bagaimana mungkin tidak disalahpahami oleh pihak lain. Saat ini, Li Sanjiu yang mengemudikan kapal harta karun datang dari jauh. Rekan Taois, tanah 3.000 mil di depan adalah lautan badai. Tempat itu diselimuti kabut yang dibentuk oleh susunan terlarang. Begitu kamu mendekat, kamu akan diperhatikan. Li Sanjiu berkata dengan suara yang dalam, namun, kedua patriark dari klan kita telah ditempatkan di sana, dan patriark telah mengirimkan pesan kepada kedua patriark untuk menjaga sesama penganut Tao, sehingga mereka dapat menyelinap masuk secara diam-diam. Suyi mengangguk dan berkata, maaf, kamu bisa pergi setelah kamu tiba. Li Sanjiu setuju. Setelah beberapa saat, jarak antara langit dan bumi seluruhnya ditutupi oleh lapisan tebal kabut abu-abu timah, dan tidak ada yang bisa dilihat. Di kedalaman kabut, sesekali guntur berwarna darah berkedip dan bergemuruh, mengguncang langit dan bumi, dan aura bencana yang merusak menyelimuti udara. Formasi ini menutupi langit dan matahari, menyembunyikan rahasia langit, dan menyembunyikan niat membunuh di dalamnya, yang tidak buruk. Suyi berdiri di haluan perahu, dengan tangan di belakang punggung, memandangnya dengan tenang sejenak, dan berkata, Aning, kamu dan Dao Youli harus kembali ke klan Dewa Kilin terlebih dahulu. Sining menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku akan tinggal di sini dan menunggu, aku berjanji tidak akan menyeretmu ke bawah. Bagaimana bisa disebut menyeret? Suyi tersenyum, karena kamu ingin tinggal, tetaplah di sini. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju dan melarikan diri ke kejauhan. Li Senior, kembali dulu. Sining menatap Li Sanjiu. Li Sanjiu berpikir sejenak, dan berkata, Nona Sining, ini adalah wilayah klan Dewa Tain. Sangat berbahaya bagimu untuk tinggal di dekatnya. Lebih baik aku tinggal bersamamu. Anda, Sining dengan tajam memperhatikan bahwa Li Sanjiu, dewa-dewa di puncak 9 penyempurnaan, memiliki perubahan halus pada gelarnya. Tidak diragukan lagi, karena Suyi, keberadaan seperti ini sangat menghormati seorang junior seperti dia. Setelah memikirkannya, Sining setuju. Jauh, sebelum Suyi mendekati dunia berkabut, sebuah suara tua terdengar di telinganya. Orang tua Qi Bowen dan saudara klannya Qi Sulin telah menunggu di sini untuk kedatangan sesama Daois. Namun, karena situasinya, mereka sekarang memainkan peran sebagai penjaga gerbang untuk klan Dewa Tain. Mereka tidak dapat menyambut sesama Daois di sebuah terbuka dan jujur, tapi harap Haihan. Suyi mengangguk, dan melihat di lautan kesadaran bahwa dua sosok muncul dari kedalaman kabut yang memenuhi langit. Itu pasti Qi Bowen dan Qi Sulin, leluhur klan Dewa Qilin. Dalam perjalanan, Li Sanjiu telah memperkenalkan identitas kedua orang ini. Mengetahui bahwa keduanya adalah Dewa Jiulian dari klan Dewa Qilin, Suyi tidak terkejut dengan senioritas mereka. Suyi berkata melalui transmisi suara, kalian berdua hanya perlu mengatur agar aku memasuki Laut Feng Lei sekarang. Bagus, Qi Bowen setuju. Segera, jalan yang hanya bisa dilewati satu orang muncul diam-diam di dunia berkabut. Suyi segera terbang melewatinya, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2477. Kabut memenuhi udara, setebal yang tidak bisa dicairkan. Susunan terlarang ini, yang menyembunyikan rahasia surga, mengandung niat membunuh yang mengerikan, yang dapat mengancam nyawa penguasa 9 alkemis. Namun, di bawah bimbingan rahasia Qi Bowen dan Qi Sulin, dua leluhur klan Dewa Qilin, Suyi tidak memiliki bahaya di sepanjang jalan. Segera, dia melihat kedua leluhur ditempatkan dalam formasi terlarang. Qi Bo mendengar bahwa sosoknya kurus dan janggutnya berwarna abu-abu. Qi Sulin memiliki kulit gelap, wajah tegas, dan sikap tenang. Ketika mereka melihat Suyi dari jauh, keduanya membungkukkan tangan dan memberi hormat dalam diam. Suyi menangkupkan tinjunya untuk membalas hormat, dan hendak melanjutkan, ketika sebuah transmisi suara tiba-tiba berkata, kalian berdua, silakan pergi dulu, agar tidak terancam oleh perintah klan Dewa Tain saat pertempuran dimulai. Qi Bo mendengar desas-desus itu dan menjawab, oke, lain kali kamu harus berhati-hati, rekan Taois. Suyi mengangguk, dan berjalan menuju kedalaman formasi terlarang. Segera, kabut di depannya menghilang, dan lautan luas muncul di pandangan. Air laut berwarna hitam, dan guntur berwarna merah darah mengamuk di dalamnya, bertabrakan dengan busur berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di air laut, yang menembus dengan aneh. Dan di atas wilayah laut, ada badai yang mengamuk, menghancurkan kehampaan, dan retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Suara siulan angin topan seperti lolongan hantu dan serigala, menambah suasana garang dan ganas di wilayah laut ini. Hujan badai. Ini adalah tempat terlarang dalam ruang dan waktu, terisolasi dari dunia luar, seolah dibuka dalam ruang dan waktu yang berbeda. Saat kesadaran Suyi menyapu, dia langsung melihat sebuah istana hitam diselimuti badai dan guntur mengambang di wilayah yang sangat jauh dari lautan angin dan guntur. Di sekitar istana, ruang dan waktu kacau balau, kehampaan terkoyak oleh badai, dan guntur mengganggu waktu, misterius dan menakutkan. Tidak perlu dipikirkan lagi, istana hitam itu bukan milik zaman sekarang, ia berdiri di ruang dan waktu yang berbeda. Mungkin di Eternal Heaven Realm dari Long River of Destiny, lagi pula ras Dewa Tain berasal dari sana. Suyi membalik telapak tangannya, dan Heaven Mending Furnace muncul. Sang Wuxie dipenjara dan ditekan di dalamnya, dan sekarang, dia berencana untuk mengirim orang tua ini dan seluruh Feng Lei Hai hukuman dari dunia sekarang. Tetapi pada saat ini, di kedalaman lautan angin dan guntur, satu demi satu suara acuh tak acuh dan dingin tiba-tiba terdengar. Jika kamu berani mengacau tanpa izin, semua orang di klan Dewa Qilin akan mati. Kata-kata itu seperti guntur, menekan suara siulan badai, dan bergemuruh di langit dan bumi bersamaan dengan suara guntur yang melonjak. Suyi mengangkat matanya dan melihat sosok yang terpantul di istana hitam sangat jauh, disertai dengan fluktuasi ruang dan waktu yang aneh. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut seperti salju, tinggi dan agung, dengan tanda alami berbentuk bulan sabit di antara alisnya. Jangan pernah memikirkannya, ini adalah monster tua dari klan Dewa Tain. Hampir bersamaan, ledakan. Di belakang Suyi, dunia yang tertutup kabut tiba-tiba berubah drastis, dan kekuatan terlarang yang tak terhitung jumlahnya muncul, benar-benar menghalangi rute pelarian Suyi. Suyi tidak terkejut dengan ini.
Sangat bodoh untuk menjebak dirimu sendiri tanpa menyadarinya. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian berdua, keluar juga. Suyi berkata dengan ringan. Sambil menghela nafas, Qi Bowen dan Qi Sulin diam-diam muncul di belakang Suyi. Rekan Taoisu, maaf, kami harus tetap di sini hari ini dan menangkapmu hidup-hidup. Qi Bowen menangkupkan tangannya, wajahnya penuh dengan ekspresi yang rumit. Dibatasi oleh orang lain, aku tidak bisa menahan diri, aku mengerti. Suyi sedikit mengangguk, tanpa berbalik, dia bisa dengan jelas melihat rasa malu dan ketidakberdayaan di wajah kedua leluhur ras Dewa Kilin ini. Memahami, jauh di depan istana hitam, lelaki tua berambut putih itu berkata, karena kamu mengerti, biarkan Sang Wuxie pergi. Suyi mengangkat tungku perbaikan langit, dan berkata dengan santai, orang tua itu ada di dalamnya, biarkan Qi Bowen dan Qi Sulin pergi, dan aku akan segera melepaskan mereka. Pria tua berambut putih itu berkata tanpa ekspresi, klan kami mematuhi perintah Tuan Jianzun dan tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Jika Anda tidak membiarkan orang pergi, untuk klan saya, itu tidak lebih dari kehilangan anggota klan. Namun, klan Dewa Kilin harus kami akan membayar harga yang tak tertahankan untuk ini. Suyi mendengus, mengangkat tangannya dan menarik Sang Wuxie keluar dari tungku. Apakah kamu mendengar itu? Orang-orangmu tidak berencana menukar hidupmu untuk itu. Suyi berkata dengan santai, karena itu masalahnya, tidak ada gunanya menahanmu. Kulit Sang Wuxie berubah drastis, dan dia berkata, tunggu sebentar, masalah ini bisa didiskusikan lagi. Dia memandang lelaki tua berambut putih di kejauhan, saudaraku, mengapa kamu tidak setuju untuk menukar nyawa kedua lelaki tua itu dengan hidupku? Ada kemarahan dalam suara itu. Pria tua berambut putih itu persis kakak laki-lakinya, bernama Sang Qiuyuan. Wuan, ini adalah perintah dari Lord Swordmaster. Pria tua berambut putih Sang Qiuyuan menghela nafas, tidak peduli apa, Suyi tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan aman kali ini. Anda telah bersumpah untuk melayani Tuan Jianzun, jadi Anda harus memiliki kesadaran untuk mati demi Tuan Jianzun kapan saja. Pada akhirnya, ekspresinya penuh tekad. Wajah Sang Wuxie jelek, dia ragu untuk berbicara, dan akhirnya menghela nafas dengan sedih, aku mengerti. Suyi tiba-tiba berkata, jika kamu membiarkan orang pergi, aku bisa berjanji untuk tetap di sini dan tidak pergi. Sang Qiuyuan berkata dengan acuh tak acuh, saya lupa memberitahu Anda, tidak ada ruang untuk berdiskusi tentang masalah hari ini, kecuali Anda menangkapnya sendiri. Sikap seperti itu sangat keras dan mendominasi. Akan lebih baik mengorbankan lelaki tua Sang Wuxie daripada memberi Suyi kesempatan untuk bermanuver. Setelah memikirkannya sebentar, Suyi tidak bisa menahan tawa, aku juga mengerti. Kalian semua pasti mengerti bahwa aku bisa menggunakan kekuatan awal untuk menghukum langit, kan? Sang Qiuyuan berkata dengan acuh tak acuh, kami tahu lebih banyak hal daripada yang Anda bayangkan. Suyi berkata, tapi kamu mengandalkan Qi Bowen dan Qi Sulin sekarang, karena kamu tahu bahwa dengan kemampuanmu yang kecil, kamu tidak dapat menahan hukuman surga sama sekali. Pengalaman Sang Wuxie adalah buktinya. Oleh karena itu, kamu menggantungkan harapanmu untuk menangkapku hidup-hidup pada Qi Bowen dan yang lainnya. Itulah mengapa saya lebih suka mengorbankan Sang Wuxie daripada membiarkan mereka berdua pergi. Bagaimanapun, mereka berbeda darimu. Mereka lahir di domain dewa dan dibudidayakan di domain dewa. Mereka tidak takut akan hukuman dari dewa. Dengan mengatakan itu, Suyi menoleh untuk melihat Qi Bowen dan Qi Sulin. Kalian berdua, apakah aku benar? Qi Bowen dan Qi Sulin memandang dan mematikan, dan tetap diam. Jadi bagaimana jika kamu mengerti? Sang Qiuyuan berkata dengan dingin, mereka bersumpah untuk menjagamu bahkan jika mereka mati. Dua Dewa Master di puncak 9 perbaikan putus asa. Kamu mungkin memiliki cara untuk bertahan hidup, tetapi ditakdirkan untuk tidak mungkin menyelamatkan hidup mereka. Suyi mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan tempat ini, sehingga Dewa Taiyinmu tidak akan bisa datang ke dunia ini ketika zaman mitologi kegelapan datang? Sang Qiyu tertawa jauh, menghancurkan tempat ini tidak lebih dari menghancurkan simpul ruang waktu yang mengarah ke domain dewa. Ketika zaman mitologi gelap datang dan tatanan domain dewa runtuh, aku akan datang lagi dengan caraku sendiri di bawah pengaturan Lord Swordmaster. Di dunia ini, Suyi berkata dengan ringan, tetapi jika tempat ini dihancurkan, Anda harus membayar mahal jika Anda datang ke dunia ini di masa depan. Jika tidak, mengapa membuka node ruang waktu di sini terlebih dahulu? Sang Qiuyuan berkata tanpa ekspresi, semuanya memiliki harga, itu hanya tergantung pada apakah Anda dapat menanggungnya, dan kami, klan Dewa Taiyin, bersedia berjuang sampai mati untuk Tuan Jianzun, jadi bagaimana kami bisa peduli dengan biaya ini? Suyi sepenuhnya mengerti. Ketika sebuah klan telah membuat persiapan untuk mati, itu tidak mempertimbangkan konsekuensi sama sekali, dan ditakdirkan tidak akan ada kompromi. Ini adalah kasus dengan klan Dewa Taiyin. Itu sebabnya Sang Qiuyuan sangat percaya diri. Namun, pihak lain tidak takut dengan ancaman, begitu pula Suyi.
Ledakan. Tanpa ragu-ragu lagi, Su Yi mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan menurut aturan Taixi, Sang Wuxie ditindas dan dibunuh di tempat. Saat dia akan mati, pihak lain jelas lengah, dengan keheranan tertulis di wajahnya. Melihat adegan kematian ini, meskipun Sang Qiuyuan tetap tenang seperti sebelumnya, wajahnya menjadi sangat pucat, dengan niat membunuh di matanya. Apa yang masih kamu lakukan? Tutup pintunya dan pukul anjing itu. Dia berteriak dengan keras, suaranya bergetar di atas lautan angin dan guntur. Ledakan. Qi Bowen dan Qi Sulin bergerak. Keduanya adalah barang antik tua dari Kilin Protoss, 9 dewa puncak penyempurnaan dewa, memiliki bakat unik bawaan, kekuatan tempur yang menakutkan, jauh melampaui perbandingan dengan orang biasa di alam yang sama. Jika 1 lawan 1, Su Yi pasti akan menekan lawan. Tetapi sulit untuk mengalahkan lawan. Jika 1-2, hampir tidak ada harapan untuk menang. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bertarung hanya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi situasi hari ini tidak memungkinkan Su Yi melakukan ini sama sekali. Dia harus menyingkirkan Qi Bowen dan Qi Sulin sesegera mungkin, jika tidak, situasinya hanya akan menjadi sangat pasif. Ledakan. Pada saat yang sama ketika Qi Bowen dan Qi Sulin memulai tindakan mereka, kekuatan formasi terlarang yang menutupi lautan angin dan guntur juga bergerak, melepaskan guntur darah yang tak terhitung jumlahnya sebesar bukit, meledak ke arah Su Yi. Pada saat ini, Su Yi tidak panik, juga tidak menggerakkan langkahnya, dia hanya mengeluarkan tripod perunggu antik dan memegangnya di tangannya. Ledakan. Begitu tripod ini keluar, dunia bergetar hebat, dan semua fenomena menjadi sedih. Energi ibu kekacauan yang tak terbatas menyembur keluar dari kuali, menutupi langit dan menutupi bumi, sepenuhnya menekan kekuatan formasi terlarang yang meletus di sini. Dan dalam energi ibu yang kacau balau, sesosok unicorn muncul samar-samar di langit, sosok besar mengisi kekosongan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah dari energi ibu yang kacau hancur dan meledak di sekujur tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan kekacauan di seluruh lautan angin dan guntur, dan sepertinya dunia akan runtuh. Bunda Kuali yang sangat spiritual. Ekspresi Qi Bowen dan Qi Sulin berubah drastis. Ini adalah artefak klan Kilin Protoss mereka, barang terlarang dari Sungai Panjang Takdir. Yang paling penting adalah bahwa dalam kuali ini, kehidupan semua klan Dewa Kilin mereka tercetak. Begitu seseorang di klan mereka mengalami kecelakaan, tripod ini akan dapat melihatnya dengan segera dan meninggalkan jejak hidup mereka. Tetapi dengan cara yang sama, jika Anda menggunakan tripod ini dengan teknik rahasia paling rahasia klan, Anda dapat dengan mudah menekan mereka. Bertahun-tahun dari zaman kuno hingga sekarang, harta ini berada di tangan leluhur Kilin Guzu sendiri, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi sekarang, itu muncul di tangan Su Yi, bagaimana mungkin Qi Bowen dan Qi Sulin tidak terkejut. Ledakan. Kuali 10.000 ibu Lingji meraung, ibu Qi yang kekacauan menyebar, dan hantu Kilin meraung, mengguncang langit dan bumi. Di bawah kekuatan tak terbatas itu, Qi Bowen dan Qi Sulin segera ditekan secara mengerikan. Tidak ada waktu untuk berjuang, dan dia ditekan di kuali 10.000 ibu Lingji. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa saat ditindas, kedua leluhur tidak panik atau marah. Sebaliknya, mereka diam-diam gembira. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.